Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Natya Suronugroho pada materi sesi kedua ini. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf karena belum sempat memberikan video pembelajaran di waktu sesi kedua berlangsung dan baru sempat membuatnya di hari ini. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai penggunaan AutoCAD di versi 2 dimensinya. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, hampir semua bidang pekerjaan menggunakan perangkat komputer sebagai alat bantu demi mempermudah proses kerjanya, terutama dalam membuat sebuah desain perencanaan bangunan, baik itu rumah ataupun yang lainnya. Gambar itu perlu kita pelajari baik itu 2 dimensinya ataupun 3 dimensinya. Pada umumnya, software yang kita gunakan pada menggambar suatu desain gambar itu bisa menggunakan program CAD atau Computer Aided Design yang merupakan perangkat lunak yang membantu perencanaan dalam gambar teknik. Di sini kita akan menggunakan aplikasi AutoCAD sebagai penunjangnya yang merupakan produksi dari perusahaan Autodesk yang versinya itu dirilis pada 1 Desember 1982 hingga sekarang di tahun 2021 sudah banyak versi hingga yang versi terbaru yaitu AutoCAD 2021. Dan di dalam AutoCAD ini juga bisa menunjang banyak kegiatan, tidak hanya mendesain sebuah gambar bangunan seperti rumah atau yang lain, bahkan bisa mendukung kegiatan perencanaan dari manufaktur, industri, dan lain-lain. Bahkan di beberapa jurusan selain teknik sipil juga menggunakan seperti teknik mesin, teknik industri, dan teknik pertanian pun. Dan khususnya di teknik sipil, kegunaan dari AutoCAD ini bisa menunjang untuk pemodelan hasil perhitungan dari pengukuran tanah dan lain sebagainya juga. Sehingga ya tentunya banyaklah manfaat yang disajikan oleh AutoCAD, khususnya di aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di dunia teknik sipil ini. Nah, di sini langsung saja mengenai beberapa perintah keyboard yang ada di dalam yang bisa digunakan dalam AutoCAD ini, mulai dari F1 hingga F12 yang bisa teman-teman baca sendiri kegunaannya seperti apa. Lalu di sini juga ada shortcut pada keyboardnya atau dengan cara menekan tombol-tombol seperti Ctrl, Shift, Function, ataupun Alt atau alternatif yang dikombinasikan dengan beberapa huruf yang ada di keyboard kita. Sehingga nanti akan menunjukkan beberapa perintah baku yang kurang lebih seperti yang ada di tampilan ini juga. Selanjutnya itu tombol perintah pada mouse. Tombol perintah pada mouse ini ya tentunya terdiri dari 3 pilihan tombol, di mana yang pertama itu tombol klik kiri, terus ada scroll, dan ada tombol klik kanan. Di mana di scroll ini tidak hanya untuk menaik turunkan, juga bisa untuk mengklik sebagai pengganti klik kiri. Makanya tadi di awal saya menyebutkan ada 4 tombol sebenarnya, namun yang 2 itu digabungkan dengan scroll. Yang kegunaannya bisa teman-teman baca di keterangan di samping. Lalu untuk interface AutoCAD sendiri kurang lebih seperti ini, adanya menu, title bar, ada toolbar, dan panel bar serta command script. Di mana command script ini nanti akan menunjukkan semua aktivitas yang kita lakukan di dalam AutoCAD itu, atau jejak rekaman yang kita lakukan, seperti pemanggilan garis atau line dengan menekan tombol L, ataupun dengan saat kalian mengklik toolbar lain pada tampilan toolbar di atas. Dan di sini ada beberapa keterangannya juga yang bisa teman-teman baca. Deskripsi tentang interface. Di sini ada beberapa tampilan, yaitu mulai dari yang di awal tadi hingga ke modification menu, di mana masing-masing tombol tadi itu memiliki kejelasan atau bentuk tampilan seperti yang ada di sini. Namun ini untuk versi yang lama, AutoCAD yang lama. Di versi AutoCAD yang sekarang sudah cukup berbeda tampilannya dan cukup menarik. Ya, walaupun dari segi kekuatan penyimpanan dalam penginstalan aplikasinya mulai cukup
mengembang atau lebih besar daripada yang awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, tingkat updating atau pembaruan dari AutoCAD ini akan mempengaruhi kinerja dari penggunaan AutoCAD yang kita lakukan. Selain itu juga beberapa hal terkait lisensi ataupun keresmian akun yang kita gunakan itu juga mempengaruhi proses kinerja dari AutoCAD yang kita punyai juga. Nah, di sini penginstruksian AutoCAD itu antara lain bisa menggunakan tombol ESC yang ada di pojok kiri atas untuk melakukan pembatalan dan bisa mengeklik floating toolbar sesuai dengan tombol yang ada ini atau yang seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Selain itu, saat kita membuka AutoCAD atau saat kita akan membuat sebuah rencana gambar, kita perlu mengeklik atau memunculkan tool OSNAP seperti yang ada di sini agar saat kita menggambar itu dapat diberikan bantuan. Seperti contohnya itu ada endpoint dan midpoint. Saat endpoint berarti itu setiap ujung atau akhir dari garis ataupun bidang yang kita buat, nah itu yang dinamakan endpoint. Dan untuk midpoint itu titik tengah dari garis yang kita buat tersebut. Dan ada banyak lagi beberapa tombol dari tool OSNAP sendiri yang membantu untuk menentukan titik ujung, tengah, ataupun kuadran lingkaran dan lain-lainnya. Di sini juga ada beberapa tombol bantu seperti untuk melakukan pembesaran atau pengecilan, yaitu yang dinamakan dengan zooming, baik itu zoom Windows, previous, zoom all, extend, real time, dan pen real time-nya. Nah, di dalam menggambar AutoCAD dalam versi 2 dimensi, kalian harus mencoba beberapa hal yang sudah saya tuliskan di sini yang akan melatih kalian lebih mengenal lagi dengan AutoCAD ini, terutama di dalam bidang 2 dimensinya. Yang pertama itu membuat kotak atau sebuah persegi, baik itu persegi panjang ataupun persegi saja. Dan lalu kalian perlu membuat garis dimensi kotak tersebut, itu seperti apa, garis tepinya seperti apa, membuat lingkaran, terus garis dimensi lingkaran, segi 5, arsiran, serta mengcopy objek, memotong dan menyambung garis, mengatur skala, lalu merotasi dan memove atau memindahkan serta mencerminkan atau mirrorkan si objek yang kita buat, serta membuat garis lengkung pada bidang yang kita buat. Dan ada 4 lainnya, yaitu menentukan dan mengatur layer, membuat multiline, serta mengatur dimensi atau ukuran dari bidang yang kita buat. Dan di akhirnya kalian perlu membuat sebuah desain atau set plan rumah yang bisa kalian gabungkan dari beberapa hal yang sudah kalian coba di sebelumnya. Nah, untuk tugasnya di sini mungkin kalian juga sudah mengerjakan karena ini harusnya di materi sesi 2 kemarin. Jadi yang pertama, carilah informasi terkait perkembangan AutoCAD hingga versi yang terbarunya dan tunjukkan perbedaan dan pembaruan yang terjadi di setiap versinya. Sebutkan nama dari setiap tool yang ada di sini, kegunaannya, dan cara menggunakannya. Terima kasih, saya Nadia Nugroho, mohon undur diri. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon dimaafkan, terutama dalam masalah keterlambatan pemberian video pembelajaran ini. Sekian dari saya, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.